Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikril Tamyiz, NIM 1142053. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan tata letak fasilitas. Definisi perancangan fasilitas. Definisi perencanaan fasilitas. Perencanaan fasilitas adalah subjek yang kompleks dan luas yang meliputi beberapa disiplin ilmu spesifik. Fasilitas yang direncanakan saat ini harus dapat membantu organisasi untuk mencapai supply chain excellence. Supply chain excellence adalah sebuah proses dengan 6 tahap atau 6 tingkatan yang terdiri dari bisnis, jaringan yang baik, visibilitas, kolaborasi, sintesis, dan velocity. Hierarki perencanaan fasilitas. Istilah perencanaan fasilitas tidak dapat digunakan untuk sinonim istilah seperti lokasi fasilitas, desain fasilitas, tata letak, atau tata letak pabrik. Lokasi fasilitas mengacu pada penempatan yang berkaitan dengan konsumen, pemasok, dan fasilitas lain yang berhubungan. Desain fasilitas meliputi sistem fasilitas, tata letak, dan sistem handling. Penentuan bagaimana lokasi dari sebuah fasilitas dapat mendukung tercapainya tujuan fasilitas disebut lokasi fasilitas. Penentuan bagaimana desain komponen dari sebuah fasilitas mendukung tercapainya tujuan fasilitas disebut dengan desain fasilitas. Signifikan perencanaan fasilitas. Sekitar 20% sampai dengan 50% dari total biaya operasi dalam manufaktur disebabkan oleh material handling. Sehingga perencanaan fasilitas yang efektif harus dapat menurunkan biaya tersebut paling sedikit 10% sampai dengan 30%. Pertimbangan ekonomi mendorong evaluasi ulang dan pengakuan sistem, karyawan, dan peralatan yang saat ini sedang digunakan. Tujuan perencanaan fasilitas: 1. Meningkatkan kepuasan konsumen. 2. Meningkatkan return of assets. 3. Maksimasi kecepatan dalam memberi tanggapan. 4. Mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. 5. Mengintegrasikan supply chain dan partnership. 6. Mendukung visi organisasi, dan lain sebagainya. Proses perencanaan fasilitas. Definisikan masalah, analisis masalah, tentukan kebutuhan ruang, evaluasi alternatif, pilih desain yang disukai, implementasikan desain. Perencanaan fasilitas strategis. Perencanaan fasilitas tidak hanya berkonsentrasi pada lokasi dan desain fasilitas, namun ada juga perencanaan dengan tanggung jawab yang lainnya. Pentingnya perencanaan fasilitas tidak dapat selalu ditekankan karena penekanan inilah yang membedakan aktivitas yang dilakukan oleh perencanaan fasilitas dan desainer fasilitas dan lokator fasilitas. Desain produk, proses, dan jadwal. Organisasi biasanya membuat tim dengan perencanaan desain produk, proses, jadwal, dan fasilitas dengan karyawan dari pemasaran, pembelian, dan keuangan agar proses desain terintegrasi, simultan, dan konkuren. Desain produk. Desain produk akan menentukan produk mana yang akan diproduksi dan desain rinci dari setiap jenis produk. Keputusan yang berkaitan dengan produk yang akan diproduksi biasanya dibuat oleh manajemen tingkat atas berdasarkan masukan dari pemasaran, manufaktur, dan keuangan yang berkonsentrasi dalam performance ekonomi. Desain proses. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses desain sebagai berikut, yakni mengidentifikasi proses-proses yang dibutuhkan, memilih proses-proses yang dibutuhkan, dan mengurutkan proses-proses yang dibutuhkan. Desain jadwal. Keputusan desain jadwal akan menentukan berapa banyak yang diproduksi dan kapan diproduksi. Keputusan jumlah produksi yang dimaksud adalah penentuan ukuran lot, sedangkan penentuan kapan produksi yang dimaksud adalah jadwal produksi. Tipe tata letak. Berdasarkan Tompkins, ada 4 tipe tata letak, yaitu tata letak dengan posisi tetap, tata letak menurut produk, tata letak menurut proses, dan tata letak teknologi kelompok. Tata letak tetap. Kelebihan: mengurangi gerakan material. Ketika pendekatan tim digunakan dapat menghasilkan kontinuitas operasi dan tanggung jawab, memberikan peluang pengayaan pekerjaan, meningkatkan kebanggaan dan kualitas, sangat fleksibel. Kekurangan: meningkatkan gerakan personal, mengakibatkan duplikat peralatan, membutuhkan keterampilan karyawan yang sangat besar, memerlukan pengawasan umum, menghasilkan peningkatan ruang dan barang setengah jadi yang banyak, dan memerlukan kontrol dan koordinasi yang erat dalam penjadwalan produksi.
Tata letak produk. Kelebihan: memiliki aliran yang mulus, sederhana, logis, dan langsung menghasilkan persediaan barang setengah jadi yang sedikit. Total waktu produksi per unit kecil. Kebutuhan material handling berkurang, membutuhkan keahlian karyawan yang lebih sedikit. Memungkinkan kontrol produksi yang sederhana, menggunakan peralatan dengan fungsi khusus. Kekurangan: penggantian mesin dapat menghentikan lintasan. Perubahan desain produk menyebabkan tata letak tidak dapat digunakan stasiun dengan waktu proses yang paling lama, menentukan kecepatan lintasan, memerlukan pengawasan umum dan investasi peralatan yang cukup tinggi. Tata letak proses. Kelebihan: meningkatkan utilisasi mesin, dapat menggunakan peralatan dengan fungsi umum, sangat fleksibel dalam mengalokasikan karyawan dan peralatan, tugas karyawan yang beraneka ragam, memungkinkan adanya pengawasan khusus. Kekurangan: meningkatkan kebutuhan material handling, memerlukan kontrol produksi yang lebih ketat, meningkatkan jumlah barang setengah jadi, lintasan produksi lebih lama, memerlukan keterampilan karyawan yang lebih tinggi untuk mengakomodasi keragaman tugas yang dilakukan. Tata letak teknologi kelompok. Kelebihan: menghasilkan utilisasi mesin yang tinggi, memiliki aliran lintasan yang lebih mulus, menghasilkan keuntungan suasana tim dan perluasan pekerjaan, memiliki beberapa manfaat dari tata letak produk dan tata letak proses, mendorong pertimbangan penggunaan peralatan dengan fungsi umum. Kekurangan: memerlukan pengawasan umum, membutuhkan keterampilan tenaga kerja yang lebih banyak, sangat tergantung pada kontrol produksi. Jika aliran tidak seimbang di setiap sel, maka memerlukan buffer dan penyimpanan barang setengah jadi. Memiliki beberapa kekurangan dari tata letak produk dan tata letak proses, mengurangi peluang untuk menggunakan peralatan dengan fungsi khusus. Prosedur tata letak. Sejumlah prosedur dikembangkan untuk memfasilitasi desain dari tata letak pabrik. Prosedur tata letak dikenal sebagai pendekatan sistem ideal Nadler, langkah-langkah dasar Immer, prosedur tata letak pabrik Apple, prosedur tata letak pabrik Reed, perencanaan tata letak sistematis muter. Pendekatan sistem ideal Nadler. Pendekatan sistem ideal didasarkan pendekatan hierarki terhadap desain yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu bertujuan untuk satu sistem ideal teoritis, memiliki konseptualitas sistem ideal utama, merancang sistem ideal yang dapat diterapkan secara teknologi, mengimplementasikan sistem yang direkomendasikan. Langkah-langkah dasar Immer. Immer mendeskripsikan analisis dari masalah tata letak, di mana analisis ini harus disusun dari 3 langkah sederhana. Yang pertama, letakkan masalah di atas kertas. Yang kedua, tunjukkan garis aliran. Dan yang ketiga, ubah garis-garis aliran menjadi lintasan mesin. Prosedur tata letak pabrik Apple. Apple merekomendasikan urutan yang rinci digunakan untuk mendesain tata letak pabrik. Pengadaan data dasar, analisis data dasar, desain proses yang produktif, rencanakan pola aliran material, pertimbangkan rencana umum, hitung kebutuhan peralatan, rencanakan setiap stasiun kerja, pilih peralatan tertentu, koordinasi kelompok, dan yang terakhir, desain hubungan aktivitas. Prosedur tata letak pabrik Reed. Analisis prosedur atau proses yang akan dihasilkan, tentukan proses yang diperlukan untuk memproduksi produk. Siapkan grafik perencanaan tata letak, tentukan stasiun kerja, analisis kebutuhan area penyimpanan, tetapkan lebar gang minimum, tetapkan kebutuhan kantor, pertimbangkan fasilitas layanan survei pabrik, dan sediakan untuk ekspansi. Prosedur perencanaan tata letak sistematis muter. Prosedur perencanaan tata letak yang telah dibahas di atas berbeda dalam derajat kekhususan, namun serupa dalam penekanan dalam aspek desain dari perencanaan tata letak. Berdasarkan SLB, prosedur diaplikasikan pada produksi, transportasi, penyimpanan, layanan pendukung, dan aktivitas kantor, di antara yang lain. Pendekatan algoritmik. Algoritma tata letak komputerisasi dapat meningkatkan produktivitas perencanaan tata letak secara signifikan dan meningkatkan kualitas solusi akhir dengan membangkitkan dan mengevaluasi secara numerik sejumlah besar alternatif tata letak dalam waktu yang singkat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.